Halo teman-teman, perkenalkan saya Royal. Selamat datang kembali di channel Royal Eden. Nah, untuk kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Oke, nah kali ini saya akan membahas soal UM-UGM tahun 2019 untuk kode soal itu 634. Nah, saya akan membahas untuk yang tes kemampuan dasar umum atau TKDU bidang matematika dasar. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, di sini sudah ada soal untuk UM-UGM. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya. Oke, kita langsung bahas soalnya. Pertama kita baca dulu. Di sini katanya perbandingan jumlah pegawai tetap dan yang tidak tetap di suatu perusahaan adalah 1:9. Nah, jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap itu 2,4 juta dan penghasilan tahunan rata-rata pegawai tetap itu 1,8 juta. Maka berapakah penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai? Oke, berarti yang ditanyakan ini adalah penghasilan tahunan rata-rata dari pegawai yang tetap dan tidak tetap. Jadi untuk rata-rata gabungan, berarti di sini kita akan membahas tentang rata-rata gabungan. Oke, pertama sekali saya mau misalkan dulu nih untuk jumlah pegawai yang tidak untuk jumlah pegawai yang tetap itu saya misalkan A. Untuk jumlah pegawai yang tetap itu saya misalkan adalah A. Nah, lalu untuk jumlah pegawai yang tidak tetap, oke, ini saya misalkan adalah B. Nah, lalu teman-teman, dari soal katanya kan perbandingan jumlah pegawai yang tetap dan yang tidak tetap itu adalah A dibanding B. Nah, maka di sini kita bisa bikin A dibanding B adalah 1/9. Atau kita bisa ubah menjadi A per B sama dengan 1/9. Nah, di sini jadinya itu kita bisa ubah ya, di mana 9A kita kali silang itu sama dengan 1B atau sama dengan B. Nah, di sini hasil kali silangnya kita dapat seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita lihat soalnya kembali. Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap adalah 2,4 juta. Nah, berarti di sini kita bisa langsung masukin ke rumus dari X gabungan, X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Nah, X bar gabungannya atau rata-rata gabungannya adalah nah jumlah pegawai tetap H dikali si penghasilan tahunan rata-rata tahunan pegawai yang tetap itu 2,4 ya. Oke, atau X bar A dulu. Nah, lalu untuk jumlah pegawai yang tidak tetap kita kalikan dengan penghasilan tahunan rata-rata pegawai yang tidak tetap atau X bar B di sini saya buatnya. Lalu itu dibagi total keseluruhan pegawai karena yang diminta adalah rata-rata gabungan seluruh pegawainya. Berarti yaitu adalah si pegawai yang tetap ditambah pegawai yang tidak tetap. Oke, kita langsung masukin ke angkanya. Nah, di sini A, oke, ini kita A masih kita tulis kembali A, dikali X bar A atau rata-rata dari penghasilan tahunan pegawai tetap. Nah, itu adalah 2,4. Saya di sini 2,4 juta, saya singkat aja 2,4 ditambah B dikali, oke, nah di sini untuk X bar B itu adalah 1,8 atau rata-rata dari penghasilan pegawai yang tidak tetap dibagi A ditambah B. Nah, kalau seperti ini kan kita masih susah untuk membaginya ya. Nah, makanya kita satukan ke dalam satu variabel saja, teman-teman. Maka B-nya bisa kita konversi ke A, atau teman-teman bisa konversi A-nya menjadi B. Tapi biar lebih mudah, di sini B-nya saja yang kita konversi ya. Oke, nah jadi B-nya semua kita konversi menjadi 9A. Maka A dikali 2,4 ditambah B-nya itu adalah 9A, 9A dikali 1,8 per A ditambah 9A. Nah, di sini itu berarti 2,4A ditambah, oke, 9A dikali 1,8 itu berarti 16,8
2. Oke, 16,2 ya teman-teman, 16,2A per 10A. Nah, di sini kita dapatkan 18,6A per 10A. Atau A-nya ini bisa kita coret ya, atau setara dengan 1,86 juta. Berarti X bar gabungan atau rata-rata penghasilan tahunan seluruh pegawai digabung yang tetap dan tidak tetap itu adalah 1,86 juta. Jadi jawabannya adalah yang C, 1,86 juta rupiah. Oke, kita next ke soal berikutnya. Nah, di sini di soal berikutnya itu diberikan fungsi fx, di mana fx itu adalah 2x min 1 per x ditambah 1. Nah, dia tanya adalah nilai dari f inverse, komposisi f inverse dari 1 per 2. Oke, nah di sini berarti kita harus tahu dulu nih, f inverse itu fungsinya apa. Nah, kita untuk fungsi yang ini, oke, kita tahu bahwa fx itu sama dengan y, ya. Fx itu adalah y. Nah, maka saya ubah fx-nya menjadi y. Y sama dengan 2x min 1 per x ditambah 1. Oke, teman-teman, sampai sini. Untuk menemukan fungsi inverse, kita harus, langkah yang pertama adalah kita harus mengubah x menjadi y, dan y menjadi x. Oke, y-nya itu menjadi x, dan x-nya menjadi y. Nah, maka di sini x sama dengan 2y min 1 per x ditambah 1. Oke, nah sampai sini teman-teman. Oke, kita boleh lihat di sini kan bentuknya menjadi x. Oke, maaf sebelumnya. Nah, di sini harusnya y. Oke. Nah, lalu di sini y. Oke. Nah, di sini setelah itu kita harus untuk menentukan fungsi itu bentuk persamanya kan adalah y sama dengan. Nah, maka kita harus mengubah bentuk yang ini menjadi y sama dengan apa? Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi inverse atau f min 1x. Nah, sekarang kita ubah dulu nih, teman-teman. Oke, kalau kita ubah, kita harus mengubah posisi si y. Oke, menjadi y sama dengan apa? Oke, seperti itu ya. Nah, maka saya kali silang. Oke, ini x per 1. Nah, satunya pindah dikaliin ke 2y min 1, dan y plus 1-nya dikaliin ke x. Nah, x dikali y ditambah 1 sama dengan 2y min 1 dikali 1. Oke? Nah, maka ini adalah xy ditambah x sama dengan 2y min 1. Nah, kalau mau menentukan fungsi inverse, semua yang mengandung variabel y itu kita pindahkan ke kiri. Dan yang tidak mengandung variabel y itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, nah yang mengandung variabel y itu hanya ada xy dan 2y. Nah, maka x-nya itu kita pindahin ke kiri, lalu si 2y-nya kita pindahin ke sisi, x-nya kita pindahin ke sisi kanan, 2y kita pindahin ke sisi kiri. Nah, maka jadinya bersamanya menjadi xy dikurang 2y, itu sama dengan min 1 min x. Oke, nah sampai sini dahulu. Nah, lalu kita lanjutkan mengubah persamaannya. Nah, maka di sini xy dikurang 2y sama dengan min 1 min x. Nah, y-nya kita bisa pindahkan sehingga jadi y dikali x dikurang 2 sama dengan min 1 min x. Nah, maka y sama dengan min 1 min x per x min 2. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi inverse. Oke, ini adalah fungsi inverse x. Maka fungsi inverse x adalah min 1 min x, x min 2. Oke, nah sudah sampai di sini. Kita langsung masukkan dulu. Nah, maka f, nah untuk f inverse, bundaran f inverse dari setengah, itu setara dengan f inverse dari f inverse setengah. Nah, maka kita harus cari yang di dalam ini dahulu. Oke, maka berapakah nilai f inverse dari setengah? Itu kita masukin saja ke sini. Kita masukin ke sini, maka min 1 min setengah per setengah dikurang 2.
Oke, maka ini hasilnya adalah min 3/2 dibagi min 3/2 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini langsung saja hasilnya adalah 1. Nah, berarti yang ditanya adalah F inverse dari 1. Nah, kita tinggal masukin 1, maka min 1 min 1 per 1 min 2. Nah, ini jadinya min 2 per min 1, atau sama dengan 2. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Oke, next. Nah, di sini limit X menuju 1 dari akar pangkat 3, 9X kurang 9, dibagi ke dalam kurung akar pangkat 3X dikurang 1, tutup kurung berpangkat sepertiga. Nah, di sini saya mau ubah dulu nih. Jadi sebenarnya ini bentuknya bisa kita ubah menjadi ini ya. 9X min 9 per akar pangkat 3 dari X min 1. Nah, ini sama-sama kita bikin menjadi 1/3. Oke, ini sebenarnya bentuk yang sama. Sorry, ini 1/3. Nah, sebenarnya ini bentuk yang sama. Oke, nah kalau untuk di limit, misalnya limit X dari K untuk F berpangkat. Oke, nah misalnya seperti ini, Fx. Nah, di sini ada pangkatnya N. Nah, ini setara dengan limit X menuju K Fx. Nah, ini berpangkatkan N. Oke, sama ya. Nah, maka limit ini kita bisa ubah menjadi limit X menuju 1 dari 9X min 9 per akar pangkat 3 dari X dikurang 1. Oke, nah ini berpangkatkan sepertiga. Nah, kita cari limit yang ini. Oke, kita cari dahulu limitnya. Maka limit dari X menuju 1 untuk 9X min 9 per akar pangkat 3X dikurang 1. Nah, di sini saya langsung pakai konsep turunan karena itu konsep yang paling mudah. Oke, yang atasnya kalau diturunkan jadi seperti apa, teman-teman? Oke, nah ini jadinya 9 dikali 1 dikali X pangkat 1 dikurang 1. Dikurang, oke ini 9 dikali 0, ya, dikali X pangkat 0 dikurang 1. Nah, ini kan karena ini X pangkat 0 nih, teman-teman. Ini X pangkat 1. Ya. Nah, ini juga sama ini X pangkat 0. Nah, jadi kalau misalnya di limit, kita sebenarnya untuk konstan, untuk konstanta, jika diturunkan pasti akan bernilai 0. Nah, jadi ini tidak perlu kita tulis. Nah, lalu dilanjutkan untuk penyebutnya. Oke, oke, ini kan X ini kita bisa ubah menjadi X pangkat 1/3. Nah, maka jadi 1/3 X pangkat 1/3 dikurang 1. Oke, nah ini karena ini konstan, seperti tadi, ini jadi 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Nah, limit X menuju 1. Nah, ini sama dengan, ini limit X menuju 1, di mana 9 dikali X pangkat 1 dikurang 1, berarti X pangkat 0. Oke, X pangkat 1 kurang 1, berarti ini setara dengan X pangkat 0, di mana X pangkat 0 itu setara dengan 1. Berarti 9 per, oke, nah ini 1/3. Oke, X-nya berpangkat 2/3 ya. Nah, X berpangkat 2/3. Nah, berarti di sini limit X menuju 1. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan teman-teman. 1/3. Nah, kalau bilangan 1 dipangkatkan berapapun, maka hasilnya pasti 1. Nah, jadi ini bisa 9/1/3 atau setara dengan 27. Nah, 27 ini adalah nilai dari si limit X menuju 1 untuk 9X min 9 per akar pangkat 3X kurang 1. Nah, berarti kita bisa bikin menjadi 27 berpangkat 1/3. Ini setara dengan, oke, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Oke, dapat ya teman-teman? Kita next ke soal berikutnya. Oke, di soal berikutnya diketahui Fx adalah akar dari
X kuadrat dikurang AX ditambah B. Nah, katanya jika F1 sama dengan F turunan 1 sama dengan 2, maka berapa nilai A ditambah B? Oke, nah di sini kita masukin dulu, berarti kita bisa dapat bahwa F1-nya adalah 2, F turunan pertamanya juga adalah 2. Oke, nah untuk F1, coba ya kita masukin F1 adalah akar dari 1 kuadrat dikurang A dikali 1 ditambah B. Nah, ini akan bernilai akar dari 1 dikurang A ditambah B. Ini sama dengan 2. Atau 4 sama dengan, oke sama-sama kita kuadratin kedua sisi, maka 4 sama dengan 1 dikurang A ditambah B. Nah, di sini 4 dikurang 1 sama dengan, oke di sini saya ubah posisinya menjadi B dikurang A. Oke, itu sama saja. Nah, ini J3 sama dengan B dikurang A. Oke, nah sekarang kita masuk ke untuk yang turunan. Nah, untuk turunannya, di sini ada, kita cari dulu turunannya. Untuk fx, turunan fx itu adalah, oke untuk fx-nya dulu. Fx itu kita bisa ubah menjadi x kuadrat dikurang ax ditambah b. Nah, ini berpangkat setengah. Oke, untuk fungsi turunannya ini adalah setengah, seperti biasa setengah dikali pangkatnya, setengah dikali turunan dalamnya ini. Turunan dalamnya berapa teman-teman? 2x berpangkat 2 dikurang 1 dikurang A dikali 1 dikali X pangkat 1 dikurang 1. Oke, dikali X pangkat 2 dikurang AX ditambah B berpangkat setengah dikurang 1. Nah, di sini sama dengan setengah. Kayaknya tadi ini setengah dikali 2 pangkat X dikurang A. Kayak karena X pangkat 0 itu setara dengan 1. Nah, maka A dikali 1 dikali 1 sama dengan A. Nah, kemudian ini dikali dengan X pangkat 2 dikurang AX ditambah B berpangkat min setengah. Oke, nah di sini kita bisa masukin angka 1 ya. Ini untuk fungsi turunannya. Nah, maka fungsi turunan untuk X-nya sama dengan 1. Di situ kita tinggal ganti semua X menjadi 1. 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang A. Nah, di sini dikali dengan 1 berpangkat 2 itu 1 dikurang A dikali 1 itu A ditambah B berpangkat min setengah. Oke, nah di sini ini bernilai 1 ya teman, ini bernilai 2 ya teman-teman, sesuai di soal. Tapi 2, oke ini sama dengan setengah, dikali, oke ini 2 dikurang A. Nah ini kalau untuk pangkat min, nah dia akan berpindah menjadi pecahan. 1 per, nah ini jadi 1 dikurang A ditambah B. Nah, berpangkat setengah. Oke, pangkat setengahnya saya ubah menjadi akar. Oke, nah di sini kita dapat bahwa 2 itu sama dengan 2 dikurang A. 2 dikurang A per 2. Nah, ini dikali. Oke, nah coba lihat teman-teman di sini. Ini sama dengan akar dari A, akar dari 1 dikurang A ditambah B itu adalah 2. Maka ini dikali 1/2. Oke. Nah, kemudian di sini ada 2 sama dengan 2 dikurang A per 4. Nah, di sini maka 2 dikurang A sama dengan 8. Maka A sama dengan, oke teman-teman bisa langsung cari, adalah min 6. Nah, kita kembali ke sini, ke persamaan yang awal sekali kita lihat, 3 itu sama dengan B dikurang A, di mana A-nya adalah min 6. Maka bisa teman-teman langsung cari untuk B adalah min 3. Nah, maka A ditambah B adalah min 9. Oke, kita next ke soal berikutnya. Oke, nah di soal berikutnya, itu kita lihat
di sini dia bilang ada 3 bilangan real A, B, dan C dengan C kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah min 14 dan hasil perkaliannya adalah 216, di mana nilai C adalah, oke, itu pertanyaannya, kita ingin mencari nilai C. Oke, kita urutkan dulu sesuai barisan geometri A, B, dan C. Nah, ini saya ubah menjadi A, A dikali R. Kita tahu ya A dikali R, di mana R itu adalah rasio. Nah, A dikali R di sini rasio pangkat 2. Oke, ini bentuk barisan geometri. Oke, tadi C harus kurang dari A. Oke, nah pertama kita lihat dulu jumlahnya teman-teman. Nah, maka dari soal itu A ditambah AR atau jumlah ABC itu adalah min 14. Nah, sekarang kita tahu perkaliannya, katanya perkaliannya. Berarti A dikali AR kuadrat itu sama dengan 216. Nah, di sini A dikali A itu A pangkat 3. Nah, lalu R dikali R kuadrat itu R pangkat 3 sama dengan 216. Di mana ini adalah A dikali R pangkat 3 sama dengan 216. Nah, ini sama dengan A dikali R-nya adalah akar pangkat 3 dari 216 atau AR-nya adalah 6. Oke, nah di sini AR adalah 6, teman-teman. Oke, nah kita masuk ke pernyataan yang ini. A ditambah AR kuadrat sama dengan min 14. Oke, A ditambah, ini saya bisa ganti AR-nya menjadi 6, ditambah AR dikali R. Oke, saya bisa ubah seperti itu, jadi min 14. Nah, AR-nya tadi itu 6, berarti A ditambah 6, ditambah 6R sama dengan min 14. Oke. Nah, sampai sini kita dapat bahwa A ditambah 6R sama dengan min 20. Oke, nah di sini kita cari rasionya. Oke, coba kita cari rasionya dulu. Oke, maka rasio atau A sama dengan 6 per R ya. Maka 6 per R itu ditambah 6R sama dengan min 20. Oke, nah semuanya saya kaliin R. Kita kaliin R, maka 6 ditambah 6R kuadrat sama dengan min 20 R. Oke, nah sampai sini dulu. Maka kita pindahin posisi min 20 R-nya ke sebelah kiri. Maka jadi 6R kuadrat ditambah 20R ditambah 6 sama dengan 0. Oke, nah ini kalau kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 2 menjadi 3R kuadrat ditambah 10R ditambah 3 sama dengan 0. Oke, nah ini kita bisa faktorkan menjadi 3R. Oke, ini adalah 3R plus 3. Oke, di sini plus 3, di sini plus 1. Maka R-nya itu R sama dengan min 1/3 atau R sama dengan min 3. Oke, kita lihat yang mana yang sesuai dengan pernyataan. Oke, kita ambil untuk R sama dengan min 1/3. Nah, AR itu sama dengan 6, maka A dikali min 1/3 sama dengan 6. Maka A sama dengan min, di sini A sama dengan min 18. Nah, kalau A-nya min 18, maka C itu tadi adalah AR kuadrat, maka min 18 dikali min 1/3 dikuadratkan. Atau min 18 dikali 1/9. Ini adalah min 2. Nah, berarti di sini apakah C kurang dari A? AR kuadrat sama dengan C. Apakah C-nya kurang dari A? Apakah min 2 kurang dari min 18? Oke, ini salah ya. Oke, nah ini berarti tidak memenuhi. Nah, maka kita coba untuk yang R sama dengan min 3. R min 3, nah maka AR itu sama dengan 6, maka A-nya sama dengan, A dikali min 3 sama dengan 6, maka A sama dengan min 2. Nah, kalau A-nya min 2, AR kuadrat, maka AR kuadrat adalah min 2 dikali min 3 pangkat 2. Dimana ini min 2 dikali positif 9, atau sama dengan min 18. Nah, ini adalah si C. Nah, C-nya min 18, A-nya min 2. Apakah ini memenuhi pernyataan bahwa C kurang dari A? Iya, maka C-nya adalah min 18. Oke, nah, seperti itu teman-teman cara menyelesaikan persamaan.
untuk soal yang ini. Berikutnya, oke. Nah, di sini soal berikutnya, jika A sama dengan matriks 1 X, Y, Z, dan K merupakan skalar. Nah, skalar ini maksudnya adalah pengalinya atau dia bersifat konstanta, yang merupakan skalar sehingga A ditambah K dikali A transpose itu sama dengan min 1, 5, min 7, min 2. Nah, yang dia tanya adalah X ditambah Y ditambah Z. Oke, nah kita langsung masuk saja. Oke, nah di sini kita yang diminta adalah A dan K dikali AT ya, atau A transpose. Nah, berarti kita udah tahu A, kita cari A transpose-nya dulu. Nah, maka A transpose-nya adalah 1 Y X Z. Nah, maka A ditambah K dikali HT, tadi kata sama dengan min 1, 5, min 7, dan min 2. Nah, di sini A itu adalah 1 X, Y, dan Z. Ditambah K dikali 1 Y, X, Z. Sama dengan min 1, 5, min 7, dan min 2. Oke, kita masuk saja langsung 1 X, Y, Z. Ini ditambah, tapi kita masuk ke dalam jadi K. K dikali Y, K dikali X, dan K dikali Z. Ini sama dengan min 1, 5, min 7, dan min 2. Oke, nah berikutnya kita langsung bisa dapatkan apa yang terlebih dahulu. K-nya 1 ditambah K sama dengan min 1. 1 ditambah K sama dengan min 1. Maka K sama dengan min 2. Oke, nah kemudian X ditambah K kali Y itu sama dengan 5. Di mana X itu, dan di mana K-nya itu adalah min 2. Min 2Y sama dengan 5. Maka X dikurang 2Y sama dengan 5. Ini untuk persamaan yang pertama. Lalu kita tahu bahwa Y ditambah, di sini Y ditambah KX sama dengan min 7. Y ditambah KX sama dengan min 7. Y ditambah K itu adalah min 2, dikali X sama dengan min 7. Nah, Y min 2X sama dengan min 7. Nah, sebenarnya di dua persamaan ini kita bisa langsung cari untuk X dan Y. Nah, X-nya tadi adalah min 2Y sama dengan 5. Oke, ini persamaan pertama. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, Y dikurang 2X sama dengan min 7. Oke, nah ini kita mau saya mau eliminasi dulu yang X-nya saja, oke? Maka yang atasnya saya mau kaliin 2. Nah, 2X dikurang 4Y sama dengan 10. Oke, nah ini saya perbaiki posisinya menjadi min 2X ditambah Y sama dengan min 7. Oke, nah seperti ini. Nah, ini kan berarti kita, agar tereliminasi kita tambahin ya. Maka 2X ditambah min 2X adalah 0. Min 4X ditambah Y adalah min 3Y. Lalu 10 ditambah min 7 adalah 3. Nah, maka Y sama dengan min 1. Oke, nah sampai sini dahulu. Y-nya sudah dapat min 1. Nah, maka kita masukin saja ke persamaan. X min 2, Y sama dengan 5. X min 2, X dikurang 2Y, Y-nya min 1 sama dengan 5. Nah, X ditambah 2 sama dengan 5. Maka X-nya adalah 3. Nah, X, Y sudah dapat. Kita tinggal mencari yang Z. Oke, nah di sini Z ditambah KZ sama dengan min 2. Z ditambah KZ sama dengan min 2. Nah, tadi K-nya adalah min 2. Z ditambah min 2Z sama dengan min 2. Oke, nah di sini Z dikurang 2Z sama dengan min 2. Oke, nah maka Z dikurang 2Z adalah min Z sama dengan min 2. Atau Z sama dengan 2. Maka X-nya 3, Y-nya X-nya 3, Y-nya min 1, dan Z-nya adalah 2. Kalau kita tambahin menjadi 3 ditambah min 1 ditambah 2 adalah 4. Next ke soal berikutnya. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, jika cos alfa adalah 1/3, maka tentukanlah sin Pi ditambah alfa ditambah sin Pi per 2 ditambah alfa per
tangen alfa. Oke, nah ini pakai rumus sudut berelasi. Nah, kalau dari sudut berelasi, sin pi tambah alfa itu kan setara dengan sin 180 ditambah alfa. Nah, ini 180 derajat ditambah alfa. Ini akan setara dengan min sin alfa. Oke, nah kemudian untuk sin pi per 2 ditambah alfa itu sama dengan sin 90 ditambah alfa. Oke, nah ini setara dengan cos alfa. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung lihat, katanya cos alfa adalah 1/3. Oke, cos alfa adalah 1/3. Nah, di sini kita bisa pakai Pitagoras. Oke, rumus sisi depan, sisi samping, dan sisi mirip. Oke, nah ini untuk alfa. Kalau cosnya 1/3, maka di sini ini adalah 1/3. Oke, sisi tegaknya 1, sisi miripnya 3. Nah, kemudian berarti sisi sampingnya berapa? Kita langsung cari akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan akar 8 atau 2 akar 2. Nah, maka untuk cos alfanya 1/3, maka sin alfanya adalah 2 akar 2/3. Dan tangen alfanya adalah 2 akar 2/1 atau 2 akar 2. Nah, langsung kita masukin ke soal. Nah, sin pi ditambah alfa itu setara dengan min sin alfa ditambah cos alfa per tangen alfa. Nah, ini sama dengan min sin alfa adalah min 2 akar 2/3 ditambah 1/3 dibagi tangen alfa tadi adalah 2 akar 2. Nah, ini kita bisa katakan bahwa min 2 akar 2 ditambah 1/3 dibagi 2 akar 2. Nah, ini kita kalikan dengan 3. Maka min 2 akar 2 ditambah 1/6 akar 2. Oke, nah ini harus kita rasionalkan, sama-sama kita kali akar 2 atas dan bawahnya, menjadi akar, oke, ini jadi min 2 akar 2 menjadi 4, min 4 ditambah, oke, ini jadi min 4 ditambah akar 2 dibagi ke 6 akar 2 dikali akar 2 menjadi 12. Jadi jawabannya adalah akar 2 dikurang 4/12. Oke, nah maka jawabannya adalah yang A. Oke, nah kemudian untuk soal berikutnya, di sini katanya dari angka 0, 1, 2, sampai 9 disusun ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Berarti disusun bilangan ratusan. Kalau bilangan ratusan berarti ada 3 angka. 3 angka yang akan dipakai. Oke, katanya peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Oke, nah di sini terlebih dahulu saya jelaskan dulu apa rumus dari peluang. Nah, untuk peluang itu, peluang suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel. Oke, nah sekarang pertama kita cari dulu sampelnya atau semesta atau seluruhnya. Nah, di sini berarti untuk seluruhnya cara menyusunnya itu supaya ratusan. Nah, untuk yang depan ini, kayak tadi teman-teman jangan terkecoh, kita tidak boleh menggunakan angka 0. Berarti banyak angka yang bisa kita gunakan hanya 9. Kita pakai metode filling slot di sini. Saya memakai metode filling slot agar lebih mudah. Nah, oke, kita sudah pakai. Jadi hanya ada 9 untuk mengisi angka ratusan. Nah, untuk puluhannya itu ada berapa angka? Nah, tadi kan kita sudah 9 ya. Nah, ini totalnya semua itu ada 10, ya kan 10 bilangan, yaitu 0 sampai 9. Nah, itu semuanya bisa dipakai di tengah-tengah. Tapi karena kita udah pakai 1 untuk di depan,
Maka di sini tersisa 9. Jadi hanya 9 angka yang mungkin mengisi di posisi puluhan. Nah, untuk satuannya, oke, sama seperti yang untuk penentuan puluhan tadi, total semuanya adalah 10 bilangan atau 10 angka yang akan kita susun. Nah, kita sudah memakai 2. Maka sisa untuk satuan itu kita hanya bisa memakai sebanyak 8 angka. Nah, di situ kita bisa pakai filling slot 9 dikali 9. Oke, sebentar macet. Oke, kembali lagi dengan soalnya. Nah, di sini tadi 9 dikali 9. Oke, nah untuk satuan tadi bisa diisi oleh 10 angka tersebut, 0 sampai 9. Tapi kita sudah memakai 2 angka, jadi tersisa angka yang bisa kita pakai hanya 8. Nah, di sini jadinya 9 dikali 9 dikali 8. Oke, nah ini akan menghasilkan 648. Nah, lalu untuk bilangan yang merupakan banyaknya kejadian yang diharapkan, yaitu adalah peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5. Oke, nah untuk kelipatan 5 itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, jika satuannya 5 atau jika satuannya 0. Nah, itu untuk kelipatan 5. Oke, ini saya bagi 2 kondisi. Yang pertama untuk yang belakangnya adalah bila angka 5. Nah, berarti yang bisa mengisi hanya satu ya, yaitu angka 5. Oke, nah di sini kita tentukan untuk ratusannya. Oke, nah kalau misalnya di satuan kita sudah punya 5, berarti kita hanya bisa mengisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan 9. Berarti hanya tersisa 9. Nah, tapi ingat, untuk mengisi angka di posisi ratusan tidak boleh angka 0. Nah, maka tersisa 8. Jadi yang di posisi depan hanya ada 8. Oke, nah ini tadi totalnya adalah 10 angka. 10 bilangan yang kita miliki untuk menyusun bilangan ratusan ini. Nah, kita sudah memakai 2, berarti tersisa 8 lagi. Nah, maka untuk yang satuannya 5, oke ini saya tulis satuan 5, itu ada sebanyak 64. Nah, lalu gimana kalau satuannya 0? Oke, nah kita pakai lagi filling slot. Untuk satuannya 0 berarti satuan hanya bisa diisi oleh angka 0, yaitu sebanyak 1 buah. Kemudian untuk yang di depan, oke untuk yang posisi ratusan, itu bisa diisi oleh angka 1, 2, 3, sampai 9. Jadi itu ada sebanyak 9. Nah, untuk tengah itu bisa diisi oleh 8 angka. Di sini bisa diisi oleh 8 angka. Nah, jadi totalnya ada 72. Nah, untuk semua kejadian yang diharapkan, yaitu kelipatan 5, atau peluang atau banyaknya kejadian yang diharapkan, itu adalah total dari keduanya. Oke, 64 dan juga 72 itu totalnya adalah 136. Nah, jadi ini adalah banyaknya sampel, ini adalah banyaknya kejadian. Oke. Nah, maka peluangnya adalah, peluang untuk bilangan yang terbentuk bukan kelipatan 5 adalah NA per NS. Nah, di sini adalah 136 per 648. Oke, nah di sini langsung kita cari penyederhanaan dari satuan ini. Dari pecahan ini adalah, sama-sama dibagi 4 dulu ya. Atasnya dibagi 4 berarti jadi 34. Per bawahnya kalau dibagi 4 itu 162. Oke, ya 162. Nah, kemudian sini saya mau bagi 2 jadinya 17 per 81. Maka jawabannya adalah 17 per 81. Kita next ke soal berikutnya. Nanti soal berikutnya diberikan bilangan positif M dan N. Jadi M dan N ini adalah bilangan positif. Katanya jika Mx ditambah Ny sama dengan 1, maka nilai maksimum untuk X dikali Y. Oke, nah di sini nilai maksimum untuk X dikali Y. Oke,
Nah, X dikali Y itu coba kita perhatikan dulu. Ini yang ditanya itu adalah maksimumnya. Oke. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada MX ditambah NY sama dengan 1. Oke, nah untuk mencari ini, X dikali Y, kita harus mengubah salah satunya. Oke, di sini saya mengubah Y. Nah, maka NY sama dengan 1 dikurang MX. Nah, Y sama dengan 1 dikurang MX per N. Nah, M dan N ini adalah bilangan positif. Jadi sebuah bilangan atau konstan. Nah, kemudian X kali Y, kita bisa ubah X kali Y itu adalah X dikali 1 dikurang MX per N. Atau X per N dikali 1 dikurang MX. Nah, di sini untuk bentuknya ini, kita bisa lihat ini sebagai fungsi ya. Nah, XY sebagai fungsi, kayak misalkan dia adalah fungsi U. Nah, maka U adalah X per N dikali 1 dikurang MX. Oke. Nah, katanya nilai maksimum X Y adalah nilai maksimumnya ya. Oke, pertama untuk tahu pada posisi kapan dia maksimum, kita harus mencari turunan dari fungsi tersebut. Itu sama dengan 0 untuk mencari X saat dia maksimum. Nah, di sini untuk U-nya sendiri itu adalah X per N dikurang MX kuadrat per N. Nah, maka turunannya adalah, ini adalah 1 per N dikurang 2M per N dikali X. Oke, nah ini untuk turunannya. Nah, turunannya sama dengan 0. Maka 1 per N, atau saya ubah menjadi, saya samakan saja penyebutnya menjadi sama-sama N. Oke, nah di sini jadinya 1 dikurang 2M per N. 1 dikurang 2MX per N itu sama dengan 0. Maka 1 dikurang 2M X sama dengan 0. Nah, karena N dikalikan ke atas ke sisi kanan menjadi 0. Nah, kemudian 1 sama dengan 2MX. Ya. Maka 1 per 2M sama dengan X. Nah, ini saat X-nya itu saat posisi maksimum. Nah, kemudian kita tahu bahwa 1 per 2M-nya itu adalah nilai X saat fungsi ini maksimum. Nah, maka kalau X-nya itu 1 per 2, nah, maka kita bisa langsung cari untuk U sama dengan fungsinya bernilai maksimum itu ketika kita masukin X nilai yang kita sudah dapat, 1 per 2M. Nah, maka U sama dengan 1 per 2M dibagi N dikali 1 dikurang M dikali 1 per 2M. Ini langsung saja bisa kita coret. Nah, dapatnya 1 dikurang setengah itu adalah setengah. Nah, untuk yang ini itu setara dengan 1 per 2 MN. Nah, dikali setengah. Atau setara dengan 1 per 4 MN. Nah, inilah fungsinya pada saat dia maksimum. Oke. Jawabannya adalah yang A. Nah, next ke soal berikutnya. Oke, di sini katanya ada persamaan 9 log X dikurang 1. Ini dalam kurung kuadrat dikurang 9 log X min 1 kuadrat sama dengan A. Nah, di sini coba kita perhatikan, ada sifat dari logaritma di mana A log B pangkat M itu sama dengan M dikali A log B. Nah, di sini saya bisa ubah menjadi 9 log X kurang 1, ini berpangkat 2, dikurang, pangkatnya kita ubah menjadi koefisien. Nah, jadi 2 dikali 9 log X min 1 dikurang A sama dengan 0. Oke, saya ubah menjadi seperti ini. Nah, lalu kita misalkan,
Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini bentuknya sudah seperti persamaan kuadrat. Nah, kalau kita misalkan 9 log X min 1, ini sama dengan saya misalkan P. Maka P kuadrat dikurang 2P dikurang A sama dengan 0. Oke. Nah, sampai sini dahulu. Nah, katanya persamaan ini tadi, persamaan ini, itu hanya mempunyai tepat satu penyelesaian. Mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu X-nya adalah B. Berarti X-nya adalah B, di mana dia itu satu penyelesaian. Nah, teman-teman harus ingat, untuk fungsi kuadrat yang memiliki satu penyelesaian, syaratnya adalah diskriminan sama dengan 0. Nah, kita masuk ke diskriminannya. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Oke, di sini A, ini B, ini C. Nah, kemudian D-nya itu sama dengan 0. Maka B kuadratnya adalah min 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu adalah, tadi ini 1, ya, koefisiennya 1 di sini. Nah, 1 dikali C-nya adalah min A. Nah, kemudian ini jadi 4 dikurang, jadi plus 4A. Oke, nah jadi min 4 sama dengan 4A atau A sama dengan min 1. Oke, A-nya kita sudah dapat nih teman-teman, min 1. Nah, maka persamaan ini kita bisa ubah menjadi P kuadrat dikurang 2P min 1 sama dengan 0. Atau P kuadrat dikurang 2P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini setara faktornya adalah P min 1 dikali P min 1 sama dengan 0. Maka P-nya hanya ada satu, yaitu P sama dengan 1. Jadi P ini adalah 9 log X min 1 sama dengan 1. Nah, untuk sifat dasar dari si logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Maka A pangkat C sama dengan B. Nah, maka di sini 9 dipangkat 1 sama dengan X min 1. Maka X sama dengan 9 ditambah 1. Nah, ini sama dengan 10. Nah, X itu sama dengan B, maka B sama dengan 10. Jadi, A ditambah B adalah, A ditambah B adalah min 1 ditambah 10 sama dengan 9. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan soal UM-UGM di tahun 2019 untuk pada soal 634. Nah, untuk kamu yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen di bawah. Nah, juga bagi kamu yang memiliki soal yang mungkin ingin dibahas di video berikutnya, nah kamu bisa mengirimkan di email ngebasobarengroyal@gmail.com. Nanti juga ada deskripsi di bawah video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.